semua program kegiatan untuk 9 hari ke depan. Iman share di grup. Semoga Bapak Bunda semua selalu melihat dan cek grup. Kita di sini keluarga, kita di sini insya Allah menjalin awal silaturahmi Bapak Bunda semua. Masjid Nabawi. Nanti Bapak Ibu di sana yaitu banyak baca sholawat, baca istighfar, dan baca tasbih dan Al-Quran Bapak Ibu. Dan nanti kalau mau ziarah makam baginda Rasulullah SAW, itu mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW, itu ibu-ibunya itu kalau ke Raudhah itu sudah berdampingan dengan Rasulullah. Ucapkan, sampaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Masjid Al-Rahmah. Umroh sudah.
Foto. Aiman.
naite bali mu gurupu yaffe mutawu waffe Nordin tukwatemu labbaik Allahumma labbaik. Mau dipegangin? Taruh di situ. Kecepatannya 114. Oh, Masya Allah. 2. Kalau kecepatan ini, Pak. Kecepatan ini 133 km. Nanti di bom mau pakai perlu. Iya, katanya minta parfum. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Sudah. Stasiunnya sepi ya? Sepi. Stasiun gede ini sepi ya. Iya. Mana ya? Ada WA dari Mbak nggak?
Lalu enggak. الفرد الصمد الذي لم يتهي ولم يكن له شريك ولم يكن له عليما اللهم إنك الله أكبر الله أكبر ولا قوة إلا
mahasiswa Indonesia kurang lebih 50 mahasiswa. Sedangkan di Madinah itu 1.500, lebih banyak yaitu di Madinah. Di sini tempatnya gratis, bahkan setiap bulannya itu mendapatkan gaji. Setiap bulannya Masya Allah mendapatkan gaji. Bahkan orang Indonesia atau orang yang lain yang mendapatkan beasiswa di sini itu pulang ke negaranya itu dikasih ongkos. Setiap bulannya, baik rakyatnya sendiri atau mahasiswa dari luar itu mendapatkan gaji 1.000 rial. Masya Allah luar biasa. Kalau Indonesia kan kalau ingin masuk ke universitas yang bagus kan harus bayar, Pak. Di sini enggak. Di sini Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan nanti di Indonesia juga dimudahkan, dilancarkan orang yang ingin mencari pendidikan, mencari ilmu. Semoga Allah diberikan kelancaran semuanya di Indonesia. Dan akhirnya apa Bapak Ibu, Rasulullah SAW dan akhirnya yaitu naik ke atas yaitu ke Jabal Tur. Setelah sampai ke atas, Rasulullah mau masuk ke dalam gua. Di sana itu ada guanya, Pak. Di sana itu ada guanya itu nggak lebar, kurang lebih 1,5 meter. Itu ditempati berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Setelah mau masuk ke dalam Sayyidina Rasulullah, akhirnya ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, jangan masuk dulu ya Rasulullah, takut di dalamnya ada hewan-hewan yang menyakitkan Rasulullah. Saya tidak mau yaitu hewan yang menyakitkan Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar membersihkan. Setelah membersihkan, Rasulullah dipersilakan masuk. Setelah masuk, Rasulullah SAW kelama-kelamaan akhirnya tidur di bangkunya Sayyidina Abu Bakar. Setelah tidur di bangkunya Sayyidina Abu Bakar, ternyata Bapak Ibu ada lubang yang belum ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya ditutup dengan kakinya. Setelah ditutup, akhirnya apa? Akhirnya ada kalajengking, sebagian ulama ular, akhirnya mematok kakinya Sayyidina Abu Bakar berulang-ulang sampai membengkak. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar karena nggak kuat akhirnya meneteskan air matanya dan kena pipinya Rasulullah. Dan Rasulullah kaget. Sayyidina Abu Bakar kaget. Abu Bakar, apakah kau menyesal bersamaku? Kata Rasulullah. Kenapa kamu nangis? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, seandainya tetesan air mata itu bisa kami tahan, akan kami tahan. Saya tidak mau mengganggu ketiduran engkau Rasulullah. Dan kami digigit ular berbisa. Dilihat oleh Rasulullah, ternyata kakinya Sayyidina Abu Bakar sudah membiru dan akhirnya mengambil ludahnya langsung mengoleskan ke kakinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh total. Bahkan Bapak Ibu, itu keringatnya Rasulullah itu wangi. Beda dengan keringatnya kita kalau nggak mandi 2 hari 3 hari. Keringatnya Rasulullah itu wangi. Itulah makanya waktu peperangan Hudaybiyah itu para sahabat semuanya merebut yaitu rambutnya Rasulullah. Merebut rambutnya Rasulullah. Itu ke atas kecintanya kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Bapak Ibu, akhirnya setelah dibuka rumahnya Rasulullah oleh orang kafir Quraisy, ternyata yang didapatkan Yang didapatkan yaitu Sayyidina Ali. Dipegang Sayyidina Ali, akhirnya dibawalah ke Abu Jahal. Kemana Muhammad saya tidak tahu, kata Sayyidina Ali. Setelah itu Abu Jahal itu ngasih sayembara, barang siapa menangkap Muhammad hidup atau mati akan saya kasih hadiah. Barang siapa bisa menangkap Abu Bakar juga akan kasih hadiah. Iya Bapak Ibu, karena parkiran sekarang agak jauh. Kadang-kadang supir itu nggak mau diatur, makanya saya minta yang dekat gitu. Saya minta yang dekat, jangan jauh-jauh, kata mau ke Jember Rahmahnya itu. Setelah itu Bapak Ibu, akhirnya Abu Jahal itu ngasih sembara, barang siapa menangkap Abu Bakar dan Rasulullah saya kasih hadiah 100 ekor unta. Dan orang Quraisy itu Bapak Ibu menggebu-gebu ingin mencari Rasulullah. Ada orangnya naik ke atas. Sampai naik ke atas, Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentaranya sangat ringan sekali. Yaitu sarang laba-laba, yaitu berlapis-lapis sampai 7 lapis. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung merpati bertelur di depan gua itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan yaitu pohon sangat rindang sekali. Setelah itu Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar gelisah. Melihat ke atas, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya orang ini melihat ke kakinya, dia akan melihat kita ya Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab yaitu, ya Abu Bakar, madzunuka bi'itsnin Allahu thalithuhuma. Kita jangan menyangka bahwa kita berdua, bahwa kita bertiga bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. La takhaf la tahzan, jangan takut, jangan gelisah, bahwa Allah bersama
kita, kata Rasulullah. Dan tadinya Sayyidina Abu Bakar gelisah dan akhirnya menjadi tenang, Bapak Ibu. Yang mengantarkan makanan ke sana siapa, Bapak Ibu? Yang mengantarkan makanan Siti Asma, hamil 8 bulan. Coba, hamil 8 bulan dia mengantarkan makanan setiap malam. Setiap malam mengantarkan makanan untuk Rasulullah dan ayahandanya Abu Bakar. Dia atas kecintanya, akhirnya dia sebelum fajar dia yaitu turun ke bawah. Setiap malamnya yaitu dia selama 3 hari 3 malam mengantarkan makanan. Makanya itu buat renungan bagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu biasa kalau suruh naik ke atas gunung gak bakalan mau. Itu Siti Asma hamil 8 bulan. Dan juga ada Sayyid Abdullah masih muda, putranya Sayyidina Abu Bakar. Dia mengantarkan yaitu kabar-kabar orang-orang Quraisy. Dan juga dia membawa kambing untuk diperah, susunya diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan juga kambing itu untuk menghapus jejak-jejak kakinya Sayyid Abdullah, Bapak Ibu. Nah ini kita alhamdulillah udah sampai di tempat kanan kiri apa ini, ayo. Nah, Padang Arafah ya. Nah, Padang Arafah tempat perkumpulannya orang melakukan ibadah haji, rukun haji yaitu di Arafah, al-hajju bi Arafah, haji yaitu di Arafah, Bapak Ibu. Kita akan di sini, nanti kita akan menuju kemana? Yaitu ke Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang, tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam, Bapak Ibu, setelah melanggar oleh Allah SWT jangan memakan buah huldi, akhirnya dia digoda oleh iblis dan akhirnya dia memakan buah huldi. Setelah makan buah huldi, akhirnya diusir oleh Allah SWT dan diturunkan di mana? Yaitu di India atau Sri Lanka. Dan Siti Hawa diturunkan di mana? Yaitu di Jeddah. Itu berpisahnya lama, Bapak Ibu. Itu kurang lebih kata ulama sebagian 100 tahun, sebagian yaitu 200 tahun. Nabi Adam tidak pernah selingkuh, Bapak Ibu. Nabi Adam saling mencari, akhirnya dipertemukan di mana? Yaitu di Jabal Rahmah. Itu Nabi Adam, Bapak Ibu, sendirian, nggak ada orang lain. Baru dipertemukan di mana? Yaitu di Jabal Rahmah. Dipertemukan di Jabal Rahmah, Bapak Ibu. Makanya nanti kalau ke sana kita jangan mempercayai ke bukitnya. Kita harus mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bukitnya itu banyak orang yang berdoa menghadap ke bukitnya, minta kepada bukitnya. Wah, karena apa? Karena katanya pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya minta mudah-mudahan jodoh kita langgeng katanya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi jodoh yang soleh-soleh. Kita tetap harus mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita yaitu tergantung kepada yaitu ke jebel atau ke bukit, Bapak Ibu. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita. Berdoa mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solehah, mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berdoanya begitu. Di sini tempat mustajab, Bapak Ibu. Di Arafah tempat mustajab. Nah, di sini Bapak Ibu mohon kekompakannya. Di sini sering terjadi kalau nggak kompak nanti kita sampai lama. Mohon kekompakannya kita, yaitu di sini sering terjadi banyak orang yang hilang. Mohon kekompakannya semuanya, yaitu kita biar cepat karena kita nanti ada city tour lagi. Kita akan ngambil mikot. Al-Hajju bi Arafah, haji yaitu di Arafah. Semuanya umat Islam pada tanggal 9 itu berkumpul di sini, Pak. Tanggal 9 doa yang paling mustajabah yaitu di Arafah. Dan Rasulullah pada tanggal 8 sholat di Mina, zuhur, asar, maghrib, isya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya habibi ya Muhammad. Nah, itu Bapak Ibu, pedangnya sudah diasah tajam sekali. Setelah itu mau dinyambel sembelih Nabi Ibrahim. Nah, itu tompol nggak mampu, nggak bisa. Ini sebelah Mina pada tanggal
tanggal 10. Pada tanggal 10 itu yaitu ke Mina. Biasanya jemaah haji pada tanggal 8 itu ke Mina dulu sebagian, tapi sebagian langsung ke Arafah pada tanggal 8 itu. Tapi beda-beda, tapi semuanya sama-sama yaitu diperbolehkan, itu sama-sama boleh. Sebagian pada tanggal 8 ke Mina dulu, sholat di Mina, dan sebagian langsung ke Arafah. Nah itulah tempat jumroh Mina. Dulu jumroh Mina itu cuman ada 1 tingkat, tapi sekarang Masya Allah luar biasa 4 tingkat. Karena dulu itu banyak orang berdesak-desakan, banyak orang diinjak, banyak orang meninggal. Akhirnya pemerintah Saudi itu semuanya, pemerintah Saudi akhirnya membangun yaitu sampai 34. Di bawah Hotel Coklat, di depan itu Bapak Ibu, itu khusus jemaah haji Indonesia. Hotel dekat yang plus atau front ada di Hotel Coklat ini. Sedangkan tahun kemarin Al-Hijaz di depan juga. Dan di sebelah kanan kita ini ada terowongan Mina yang pernah terjadi tahun 90-an, banyak orang meninggal. Dan sebelah kanan kita juga ada waktu 2015 juga orang berdesak-desakan, ada pakai tasreh surat izin. Yang bisa masuk ke Mina itu orang yang punya tasreh. Yang di belakang gunung itu jemaah reguler. Jemaah reguler itu tendanya di sana. Jauh 7 kilo Bu, 7 kilo itu di belakang sana, sebelah kanan belakangnya gunung. Itulah kurang lebih 7 kilo sampai yaitu 6 kilo, 5 kilo. Sedangkan ini khusus jalan kaki khusus. Ini orang oh iya, mohon maaf, ini Enteneri itu mengambil mekot ke Jirona. Apakah mau yang macet, yang enak? Yang enak? Yang enak melewati Im. Hah? Ngambil mekot umroh kedua. Itu mau ke Tanim apa ke Jirona? Mau yang macet apa yang enak? Yang macet ya? Hah? Oh ya udah yang enak aja ya. Yang enak berarti Tanim ya. Enggak, soalnya Tenerinya itu Bu, itu ke ini Jirona. Tenerinya Jirona, kenapa dibawa ke Tanim gitu, tempat mikot. Sama-sama tempat mikot gitu. Tapi Jirona itu macet. Macet antri gitu. Mau yang macet enggak? Hah? Yang cepet ya? Sepakat ya? Oke, nanti takutnya kok langsung dibawa ke Tanim gitu. Ini Mina ya. Ya plus kemarin di sini ada satu Somad ada di sini, Mama Dede kemarin di sini semua nih. Allah. Di sini. Insyaallah. Itu Bapak Ibu pas pada tanggal 11 malam tanggal 12 airnya macet. Airnya macet, waduh, aduh, pada ribut semua itu, ribut semua. Airnya macet, nggak ada air semalam, ya udah, itulah. Di sini sampai terus ke sini, jalannya ke sini. Kalau mau jumroh ke sini sedangkan reguler di atas itu, jalannya dari jalan jumroh reguler. Itu satu Somad ada di sana itu kemarin itu macet semuanya, airnya sama-sama macet. Satu Somad tersenyum ya, bagaimana kita ujian kita yang namanya ibadah katanya. Insyaallah Mama Dede, Ustaz Subki ada di sana semua. Sedangkan Khalid Bersalamah ada di sini di depan. Nah ini ya tempat jumroh Mina, biar tahu ada payung di atas, itulah Ula, Wusto, Kubro, yang pertama dan kedua dan ketiga itu nanti semuanya dimulai dari sana itu. Jumroh pertama dan kedua dan ketiga. Itu Nabi Ibrahim Bapak Ibu setelah mempunyai keturunan akhirnya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh bawa dari Palestina. Ini kuburan Al-Adil Bapak Ibu khusus orang penghafal Al-Quran dan juga khusus orang yang meninggal memakai baju ihram. Ini seperti ini orang di kuburan di Al-Adil di Mekah nggak ada keramiknya, nggak ada itunya, cuma seperti itu. Jabal Nurnya itu ya, itulah Jabal Nur tempat Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu di sebelah kanan kita. Mau naik? Enggak. Iya, itulah di sana ya, Jabal Nur. Nah, Rasulullah SAW melihat orang-orang kafir Quraisy banyak mengerjakan keburukan, itu Rasulullah yaitu bertahan di sana, bersemedi di sana, dan akhirnya malaikat Jibril datang. Setelah malaikat Jibril datang, malaikat Jibril menyampaikan Iqra. Dan Rasulullah menjawab ma ana biqori. Bacalah kata malaikat Jibril. Iqra ma ana biqori, saya nggak bisa membaca kata Rasulullah. Itulah surat Al-Alaq Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah menyebut nama Tuhanmu. Tuhanmu menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra rabbukal akram. Bacalah menyebut nama Tuhanmu. Tuhanmu maha mulia, dan Tuhanmu yang mengajarkan manusia dari perantara darah. Dan akhirnya Nabi Muhammad itu Bapak Ibu didekap oleh malaikat Jibril. Setelah didekap oleh malaikat Jibril sampai kepayahan dan dilepas oleh malaikat Jibril. Setelah itu disuruh baca lagi. Iqra kata malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari, saya nggak bisa baca." Sampai 3 kali diulang-ulang. Setelah itu Rasulullah pulang ke Mekah. Setelah pulang ke Mekah, jauh jarak lumayan dari Jabal Nur ke Mekah itu samping tempat sa'i, tempat rumahnya Rasulullah di sampingnya sa'i itu. Setelah sampai ke rumahnya, menyampaikan kepada Siti Khadijah, "Zamiluni, zamiluni, dathiruni, dathiruni, selimutilah aku, selimutilah aku." Dan akhirnya diselimuti oleh Siti Khadijah. Setelah diselimuti oleh Siti Khadijah, dan Rasulullah SAW akhirnya tertidur. Setelah tertidur, Rasulullah bangun. Setelah bangun, akhirnya menyampaikan kepada Siti Khadijah bahwa saya takut terjadi sesuatu kepada diriku. Kenapa? Kata istrinya. Kata Siti Khadijah, saya didatangi seseorang, saya takut terjadi sesuatu. Dan sebagai istri Bapak Ibu, dia langsung mengasih semangat. Suamiku, engkau orang baik. Suamiku, engkau tidak pernah memutuskan silaturahim. Engkau tidak pernah menyakiti orang. Engkau tidak pernah yaitu membohongi orang. Insya Allah tidak terjadi sesuatu, kata Siti Khadijah. Dan akhirnya dibawalah oleh Siti Khadijah yaitu ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini orang Nasrani. Dia sudah sepuh, sudah nggak melihat. Dia alim kitab-kitab Taurat, kitab Injil. Setelah itu dibawalah, setelah menghadap kepada Waraqah bin Naufal, diceritakan oleh Rasulullah bahwa saya didatangi seorang dan saya takut terjadi sesuatu, kata Rasulullah. Itulah malaikat Jibril yang datang kepada engkau. Jibril yang datang kepada engkau, kelak engkau akan diutus menjadi nabi, engkau akan menjadi rasul, dan kamu nanti akan diusir dari kota suci Mekah. Apakah benar? Iya benar. Seandainya saya masih muda, akan saya pertaruhkan jiwa ragaku untukmu, untuk membela agamamu. Kamu akan diusir dari kota Mekah. Benar, akhirnya Rasulullah SAW diusir dari kota suci Mekah, yaitu menuju ke kota Yasrib. Bapak Ibu, itulah tidur kita sudah selesai. Yuk kita siap-siap untuk ngambil. Iya, nggak usah niat Pak. Kalau sekiranya Bapak nggak kuat, nggak usah. Soalnya nanti kalau menjatuhkan niat harus laksanakan. Salat ini duha dulu. Ini sini bukanan Bu. Rokok apa ya? डब्बे च पैन दा देख डब्बे पैन पता केर गए मैं पता नहीं लगा Betul, seleret ini. Seleret ini. Seleret.
full mantap. Ini tak Ini level ini yang paling dekat. Iya. Bismillah ya Allah, dan bisa. Amin, amin, amin. Sudah telepon aku. هو كان عطلان، انا كنت بشوره يا دوب لسه اخر مشكلة. فريق وين باب العمر؟ تعال سوا سوا. Saya sama kakak suruh pakai ini aja nunggu. Barangkali bisa masuk. Tunggu. Entah, nanti bisa enggak.
Sorry.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Iya. Sini Pak, sini bagus Pak.
Yuk, 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 yuk. Yuk, yuk, yuk. aja. Paham. Kulit kambing. Dari kulit kambing bahasa Arab jirba. Jirba. Ini atas pohon bidara. Atas pohon bidara bahasa Arab sidir. Ini ayunan baik. Ayunan baik zaman dulu dari kulit unta. Oke Haji, paham? Paham. Ayo
Buat bata. Kapur. Bahasa Arab bukan. Ini timbangan zaman dulu bahasa Arab mizan. Bahasa Arab bahasa Arab gahwa. Dah haji silakan masuk dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Semua makbul semua insyaallah. Suaka semua. Suaka di dalam, suaka di luar. Menangis suaka. Ini jemaah zaman dulu anak-anak sekarang. Menuju maqam Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dakwah sama asli. Asli khususnya asli maqam Malaysia. Kalau mau dia mau ajar rasa di sini. Kalau foto. Foto aja Ayo coba satu. Kalau mau foto, diam. Buka dong maskernya. Foto dong, foto. Masya Allah. Jangan lama-lama. Gantian. Dihayati kayak bener. Ayo silakan lagi yang mau foto. Yang kemarin belum dapat acara spotnya. Acara spot. Ini fotonya. Yuk. Ini beda Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke, lagi. Habis kamera. Tutup. Habis. Kamera.
Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Oke, next. Ayo next. Lanjut, simak. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Lagi. Fitness group ya. Satu, dua, tiga. Martin Paul, das ist der Call. Masya Allah, tabarakallah. Deres. Ada yang di ya. Ayo, sister. Pasti mumi asli ini. Sudah bukan? Nggak tahu dia. Kecil. Orang Arab kan gede-gede ya? Orang Arab kan gede-gede. Bukan kali, bukan asli. Contoh saja. Di luar ya. Bukan. पेशाब को इधर करने का यूं आके यूं आ गए यार तुम्हें सब समझाना चाहिए Awas turun. Oh, hei.